Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam program podcast Komik Rapu Boko. Masih bersama saya Dedi Supriyadi. Dalam episode kali ini kita akan berbincang-bincang masalah seputar sampah, terutama sampah plastik. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Beliau merupakan anggota komunitas ekonomi kreatif Boboko. Beliau sangat insen dalam hal masalah lingkungan hidup, sehingga beliau dalam kesempatan kali ini bisa membuat sebuah buku tentang membahas masalah sampah, bagaimana pemanfaatan dari sampah, khususnya sampah plastik, sehingga di dalam buku tersebut banyak dikupas mengenai bahaya dan manfaat kalau seandainya kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar. Buku berjudul Sampah di Rumah Saja, karangan Bapak Endang Supena. Untuk lebih jelasnya, mari kita berbincang pada narasumber kita. Assalamualaikum, sehat Kang? Assalamualaikum. Sehat. Insyaallah. Ini Kang, saya melihat nih, alhamdulillah sudah terbit buku di mana ini mengupas tentang masalah sampah, khususnya sampah plastik. Apa sih yang melatar belakangi akan sehingga timbul rasa peduli, terus rasa istilahnya untuk menyelamatkan lingkungan, khususnya dari limbah sampah plastik ini, sehingga dikemas dalam suatu buku dan diaktualisasikan dalam kegiatan akan untuk membuat suatu barang dari produk sampah tersebut. Terima kasih kepada saudara Ade Supriyadi, yang mana pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kudrat dan iradatnya beliau kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini untuk membahas tentang sampah plastik khususnya. Kenapa? Karena kita sudah tahu semuanya, baik dari media cetak maupun elektronik atau medsos, bahwa bahaya sampah plastik itu sungguh luar biasa, sehingga kerusakan lingkungan hidup itu menjadikan berbagai macam masalah. Oleh karena itu saya sengaja membuat sebuah buku kecil yang diberi judul Sampah di Rumah Saja. Mudah-mudahan buku kecil ini nantinya bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat yang lain. Di sini memang yang melatar belakangi pembuatan buku ini adalah pertama, yaitu kita selaku kaum muslimin sering membaca kitab suci Al-Quran, di mana dalam Quran itu dalam surat Rum surat ke-30 ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dhuharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqhum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di bumi dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat itu telah jelas bahwa kerusakan bumi ini diakibatkan oleh kita. Kita bisa melihat bagaimana akibat sampah plastik. Sampah plastik kalau dibuang ke sungai itu menyebabkan sungai dangkal, cepat banjir. Itu pertama. Yang kedua, ketika
sampah dibuang ke sungai, air jadi tercemar, ikan akan mati, lalu airnya juga tidak akan bisa dipakai oleh kita selaku manusia. Sistem punah ya kan? Nah, itulah. Oleh karena itu, kalau dibuang ke sungai, maka akibatnya habitat yang ada di sungai itu akan rusak. Contohnya di lingkungan kita sendiri, kita dekat dengan Sungai Citanduy. Dulu tahun 80-an masih ada ikan endemi, ikan khusus air Sungai Citanduy, yaitu bebeong. Kalau di daerah lain itu beong, baung. Nah, di sini sekarang sudah tidak ada. Dulu tahun 80-an itu masih ada yang mencapai 1 kilo, kadang lebih. Nah, sekarang tidak ada. Mungkin sudah sekitar 40 tahunan lah. Nah, akibatnya dari apa? Akibat dari sampah plastik yang dibuang ke sungai. Itu akibat perbuatan kita sendiri. Makanya kalau sekarang tetap membuang sampah ke sungai, maka apalagi untuk anak cucu kita nanti. Yang kedua, yaitu apabila sampah plastik dikubur di tanah. Ini sampah plastik secara fisik itu tidak akan hancur, menurut penelitian itu 100 sampai 200 tahun. Makanya kalau dibenamkan ke dalam tanah maka tidak akan hancur. Sehingga kalau ditanami oleh tanaman maka itu akan terhambat pertumbuhannya. Oleh karena itu kalau ditanam ke tanah maka pohon merana, sedangkan pohon itu penghasil oksigen. Kita tahu bagaimana proses pembuatan oksigen secara alami. Jadi ketika ada fotosintesa maka pohon akan menyerap CO2, karbon dioksida, dan mengeluarkan O2, oksigen yang dibutuhkan oleh kita. Coba kalau itu tanamannya tumbuh merana, apakah akan menghasilkan oksigen? Kan tidak. Ini kan oksigen udah gratis ya. Nah, oksigen sudah gratis. Kalau beli berapa lah? Di rumah sakit tuh berapa? Nah, Apalagi zaman Covid ya kan ya. Gitu, Nah, iya. betul. Makanya kalau sampah plastik di tanah, dikubur di tanah, maka akan menghadap pertumbuhan tanaman. Yang kedua, kalau dikubur ke tanah itu kan ada resapan air. Maka zat kimia yang ada di plastik itu akan ikut tergerus oleh resapan air, sehingga nanti sumber mata air akan tercemar juga oleh zat kimia itu. Lalu yang ketiga, bahaya dari sampah plastik apabila dibakar. Maka abu plastik tidak akan mudah terurai oleh tanah, itu bahaya juga. Nah, yang kedua, asap sampah plastik itu akan mengakibatkan, menurut para peneliti, akan menyebabkan penyakit kanker. Nah itu, jadi kalau kita sering menghisap asap plastik itu akan terkena penyakit kanker. Yang kedua, yang tadi, jadi ketika asap plastik menumpuk di udara, CO2 kelebihan, maka lapisan ozon yang ada di langit itu akan rusak. Makanya kalau terus-terusan kita membakar sampah plastik, menurut dari lingkungan hidup itu pertambahan CO2 di udara akibat asap itu 1% sampai 3% per tahun. Jadi bukan mengurangi tapi bertambah. Makanya lapisan ozon rusak. Akhirnya apa yang mengakibatkannya adalah satu pemanasan global. Akibat pemanasan global, air permukaan cepat kering. Makanya kemarau panjang. Akibatnya apa? Ketika kejadian di India, menurut informasi di TV itu banyak yang mati karena suhu udara meningkat. Lalu ada lagi, kalau suhu udara di bumi meningkat, di kutub itu kan kutub itu es. Kalau mencair, nah bahayanya ke laut, akhirnya ya air laut jadi pasang naik sehingga daratan nanti tenggelam. Nah itu akibatnya. Lalu yang ketiga itu yang paling parah itu ketika bumi panas, air permukaan cepat kering, kemarau panjang. Yang paling mengerikan nanti dampaknya itu adalah lebih parah lagi, banyaknya kelaparan. Karena sumber makanan kan
tidak ada air, tidak ada. Mungkin itu penyebab ketika kita membakar sampah plastik. Nah itulah 3 poin bahayanya dari sampah plastik, makanya dibikin ini buku. Ternyata pemirsa banyak sekali nih ilmu yang bisa didapatkan dari buku karangan Bapak Endang ini. Terutama kita lebih mengenal akan bahayanya sampah plastik yang tadi diuraikan oleh beliau tersebut. Semisal ekosistem bisa terjaga seandainya kita menjaga lingkungan, khususnya untuk masalah sampah plastik. Yang kedua masalah kandungan udara, masalah resapan air. Ternyata di buku ini wah sangat besar sekali manfaatnya. Masalah pemanasan global, ternyata dari pemanfaatan plastik atau sampah plastik yang mana kalau dibakar ya Kang ya, kalau dibakar itu akan mengakibatkan pemanasan global ya. Seru. Mungkin saja penyakit yang sekarang melanda di negara kita ini, mungkin di seluruh dunia itu akibat kotornya udara, Ya. CO2-nya menumpuk sehingga penyakit cepat datang gitu. Terus kan gini, bagus banget nih bukunya. Kalau menurut Akang nih, untuk merubah paradigma masyarakat baik dari lingkungan anak-anak, remaja ataupun dewasa tentang paradigma tentang sampah ini, menurut Akang bagaimana gitu. Terus yang kedua, ya sejauh ini adakah di lingkungan sekitar peran serta baik pemerintahan setempat ataupun istilahnya ada semacam lembaga atau gimana, ada nggak sejauh ini yang memperhatikan masalah sampah tersebut? Sebelum dijawab ya, Nah. saya kopi tawa dulu ya. Oh siap. Ya, kopi tawa Gunung Sawal. Kopi Ini tahu ya. salah. Siap ya. Mantap Kang. Bagus. Gunung Sawal punya kita. Ya. Ke pertanyaan tadi Ya. maka yang perlu diperhatikan adalah memang gerakan yang perlu diupayakan untuk mengatasi sampah itu seluruh komponen harus Sinergi ikut ya, bersinergi. Kenapa? Karena memang sekarang juga ya banyak dari pemerintah juga sudah melaksanakan LSM ya, masyarakat sendiri dengan modal sendiri itu sudah melaksanakan. Namun kenyataannya kesadaran masyarakat itu masih rendah. Jadi kalau menurut para pakar ini baru 28% masyarakat yang sadar sampah plastik khususnya ya. Nah, sehingga untuk agar sampah plastik yang tadi bahayanya sangat begitu Yang dikupas dari buku ini. iya, yang sangat membahayakan itu, maka ini harus seluruhnya bergerak. Dari peran pemerintah, itu pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan undang-undang tentang kelestarian lingkungan hidup. Namun yang terasa di masyarakat itu semua belum tahu apa isi undang-undangnya. Makanya ini perlu ada sosialisasi undang-undang. Karena yang pernah saya baca bahwa di undang-undang itu siapa yang merusak lingkungan hidup itu dendanya itu sampai ratusan juta. Kurungannya juga beberapa tahun. Tapi kenyataannya kan di masyarakat tidak tahu hal itu gitu. Nah, tolong mungkin dari peran pemerintah itu disosialisasikan sehingga mudah-mudahan masyarakatnya sadar akan kelestarian lingkungan hidup. Nah, nantinya dia juga akan ikut bagaimana cara mengolah sampah sesuai dengan inovasi kreativitas mereka. Nah, itu satu. Kedua, peran lembaga pendidikan. Nah, ini
penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita mendidik dari lembaga pendidikan, mulai dari TK sampai mahasiswa, itu nantinya akan sadar sendiri bagaimana bahaya sampah plastik, dan juga nanti bagaimana cara mengolah sampah plastik itu sendiri, gitu. Nah, itu penting sekali. Makanya kita semuanya harus mengkampanyekan di lembaga pendidikan, termasuk lembaga pondok pesantren. Itu juga basisnya para santri itu harus wajib seharusnya untuk mengelola atau mengkampanyekan tentang sampah plastik ini. Yang ketiga adalah peran para tokoh masyarakat, para ulama, para kiai, para mubalik, ya, itu harus dia menyebarkan, menginformasikan tentang kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan kapasitas masing-masing, baik di majelis taklim atau khutbah Jumat. Karena yang sekarang belum terdengar itu lingkungan hidup itu jarang dibahas. Sebenarnya tadi ayatnya sudah disampaikan satu ayat ya. Nah itu, jadi peran-peran itu harus bergerak, bersinergi sehingga masyarakat nantinya sadar akan hal seperti itu gitu. Jadi diharapkan sekarang istilahnya untuk pemerintah lebih banyak memfasilitasi kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan penanggulangan sampah itu sendiri ya kan ya. Iya. Termasuk untuk lembaga pendidikan, nanti ke pondok pesantren. Iya. Justru kan ada di lembaga pendidikan itu tentang, kalau tidak salah, prakarya dan kewirausahaan. Itu mungkin bisa masuk di sana nantinya gitu. Ya pemirsa, ternyata dari ulasan tadi nih baru berapa ya ulasan dari Kang Nang ini, buku ini membuat masalah sangat penting sekali terhadap sampah, pemanfaatan sampah, peran pentingnya bagaimana kita mengolah sampah sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna untuk semuanya. Oke Kang, untuk Akang sendiri nih, sejauh ini dalam pemanfaatan sampah plastik nih, dari sampah plastik ya Akang, sampah plastik berbagai macam sampah yang terus, tidak bisa terurai di tanah saya masuk. Terus dibuat jadi produk apa, kan Akang istilahnya aktif juga di komunitas Ekraf Boboko, Ya. Berinovasi atau berkreativitas apa yang Akang lakukan dari beranjak dari sampah tersebut, sampah plastik tersebut? Boleh minum kopi lagi? Oh, ayo silakan. Minum kopi dulu. Kopi tawa. Kopi tawa. Siap. Gunung Sawah. Mantap. Ya. Begini, Produk ini. ya, mungkin saya tidak akan asal ngomong kalau belum dipraktekkan. Gitu ya. Yang saya buat adalah sekarang ini sedang membuat kursi cantik dari sampah plastik. Nah, itu judulnya ya. Kenapa? Menarik. Iya, karena ya seluruh sampah yang tidak dapat terurai ya itu pertama ya sampah yang kering ya, yang kotor bisa dicuci dan dikeringkan, itu dimasukkan ke dalam botol ya, botol aqua, botol mineral, air mineral ya, botol air mineral. Kalau yang 600 ml itu kalau sudah dimasukin sampah itu beratnya akan 200 gram, 2 ons lah, 2 ons. Nah, untuk membuat satu kursi itu diperlukan 24 botol Kursi untuk anak TK, ya TK atau PAUD lah gitu. Kenapa saya bikin seperti itu? Karena kebetulan anak saya sering ada yang privat, anak-anak kecil, jadi ingin di dalam kursi itulah duduknya gitu, di atas kursi itu. Nah itu 24 ya, kalau ditimbang ya mungkin kurang lebih lah 5 kg kan, nanti satu kursi itu 5 kg. Nah, cara pembuatannya tadi sampah plastik dimasukkan ke
botol ya. mineral, ya. Nah setelah itu lalu kita rangkai pakai agar kuat itu pakai dimasuk ditusuk dengan besi panas dulu, lalu pakai paku bambu lah, paku bambu gitu, lalu pakai solatif, lalu pakai busa, lalu pakai kain, jadi agar agar empuk lah gitu nanti di dudukinya. Nah itu satu kursi 5 kilo. Coba kalau Ais sekarang hitung-hitungan lah ya di Kabupaten Ciamis saja. Kalau menurut perhitungan itu ada 258 desa. 258 desa, di setiap desa ada TK atau PAUD dengan jumlah siswanya 40 orang, maka 40 kali 258 itu sekitar 10.320 kursi yang dibutuhkan. Kalau kali 5 kilo, maaf, bukan 5.000, 5 kilo ya. Satu kursi 5 kilo. Itu jumlahnya hampir 51,6 ton sampah. Itu untuk sekolah TK PAUD. Itu kalau tadi asumsinya seperti itu. Satu desa 40 siswa. Sekarang Ciamis ada 258 desa. Nah, jadi sampahnya sudah terselamatkan sekitar 51,6 ton. Nah ini, jadi itu makanya saya sedang membuat sekarang itu untuk TK yang ada ya, yang dikelola oleh saya sendiri gitulah. Itu ada 5 sebenarnya. 5 kalau 5 kali 40 sudah 200. Insya Allah itu akan terus-terusan membuat sekarang juga ya. Nah untuk kursi di rumah itu bisa dengan memakai botol yang 1 liter lah, ukuran yang gede ya ukuran yang gede itu ya. Nah itu kalau sudah diisi sampah itu hampir 600 gram, 0,6 ya. Untuk satu kursi itu diperlukan hampir 56 buah botol. Itu satu kursi ukuran ya kursi biasa, kursi yang di rumah lah, yang itu ya. Itu hampir 56-an lah, 56 botol atau 54 botol itu. Kalau satu botol sekarang 600 gram, maka 56 buah botol itu akan kurang lebih 30 kg. Satu kursi beratnya gitu ya. Nah, sekarang kalau 4 kursi 120 kilogram, tambah satu meja sama 30 gram. Sama ya. Iya, 150 kilogram. Nah, sekarang kalau seluruh masyarakat Jawa Barat sadar, sedangkan menurut sensus kurang lebih 50 juta masyarakat Jawa Barat. Nah, sekarang taruhlah setengahnya 25 juta. Berapa ton sampah yang bisa ya? Jadi 120 kali 25 juta itu sekitar 3.750.000 ton sampah ada di rumah. Bukan di sungai, bukan di sawah. Ya. Dan menjadi barang yang berguna gitu ya kan ya. Jadi barang yang berguna. Makanya judul buku ini sampah di rumah aja. Ya. Kalau kata cucu saya ya, dia mengatakan banyak sampah di rumahku gara-gara abah. Gitu kan? Iya. Nah, gitu. Terus yang gini untuk berarti ini bahan baku utama kan sampah nih. Iya. Itu untuk bahan baku utamanya bagaimana cara dapat dari mana gitu, apa proses memungut sendiri, apa ada yang bisa ngedrop apa gimana gitu kan? Bisa diceritain nggak ke pemirsa ya? Memang ini ada juga sih yang dari saudara-saudara kita ya, yang telah baik botol maupun sampahnya yang menyumbang ya. Kebetulan ada dari Pak Oo ya, dari Pak Ian ya, itu botol dan sampah ya. Pak Ian sering ke rumah langsung, sekarang sudah tidak buang lagi ke tempat sampah, dia langsung kirim.
Ada lagi dari saudari Hemi yang punya warung ya, cangkang kopi segala macam lah di sana. Ada lagi Ibu Yeti ya. Nah, selain dari istri saya sendiri dan cucu saya gitu ya. Cucu saya kan sekolah di TK, sekarang sedang disuruh untuk kalau di sekolah kalau jajan itu masukkan kresek bawa ke rumah gitulah. Sekarang insya Allah akan seperti itu nantinya, agar dia tahu bagaimana ya, kita beri pengertian dulu kan, yang tadi teh bahaya sampah itu iya dari sana. Ada lagi yang paling menarik nih, Mbak Jamu itu tadinya saya tanya kemana buang sampah itu cangkang jamu, saya buang saja sembarangan, jangan ke saya. Nah itu tukang jamu pegat, akhirnya sampahnya dimasukkan ke botol itu. Ternyata sedekah itu bisa sama sampah juga ya Kang ya. Nah itulah makanya Mantap. apa sih dari sampah ini insya Allah kita akan berkah sampah itu ya. Ya pertama ya, kalau kita tadi buat kursi TK, lalu kita sumbangkan ke TK atau PAUD ya, didulupi oleh anak mendapat ilmu. Nah dari kursi yang kita buat, kursi itu jadi wakaf. Wakaf itu amal sedekah jariah yang amalnya terus mengalir ya ketika itu digunakan ya. Nah itu satu. Yang kedua ya, lingkungan kan akan asri, Terselamatkan, akan bersih ya. Sungai juga akan sungainya bersih, yang memang dulu tahun 80-an masih bisa mandi, berenang segala macam, sekarang sudah tidak kan gitu. Kenapa? Karena airnya keruh sekarang. Kalau dulu itu bisa digunakan untuk kehidupan kita sendiri sebagai manusia gitu, selain ikannya sehat-sehat ya. Nah itu yang ketiga, karena nanti kursinya dari sampah plastik, maka tidak akan ada penebangan pohon untuk buat kursi. Karena kan tadi sudah dijelaskan, fungsi pohon itu menghasilkan oksigen. Nah karena kurangnya ditebang, maka kan pohon akan rindang, oksigen akan banyak, CO2 akan mengurangi. Kalau hilang sih tidak akan mungkin. Itulah itu yang menjadi gambaran dari pengolahan sampah tersebut. Ya, jadi adalah berkahnya untuk kita, yaitu untuk sedekah jariah, amal jariah lah. Insya Allah itu tidak akan terputus amalnya. Ida mata ibnu angkan inkotoa amaluhu bila salasin sodakotin jariatin. Nah itu. Jadi ketika anak Adam mati ya itu akan putus amalnya. Nah, karena kan kalau sudah mati tidak akan membuat amal lagi karena sudah mati. Tak ilah kecuali 3 perkara, salah satunya sedekah jariah. Nah itulah, mudah-mudahan nanti orang insya Allah yang sudah menyumbang sampah kepada saya ini, insya Allah itu akan berkah gitu. Karena sekarang sudah kalau dirangkai udah ada hampir 10 kursi. Alhamdulillah. Iya. Target ke depan dari yang sudah diproduksi mau produksi lanjut terus. Iya, tidak kan tadi ketika mengelola 5 TK PAUD kali 40 200. Sekarang baru 10 Wah, masih banyak gitu. Tantangan. Siap ya. Alhamdulillah pemirsa, ternyata dari masih ada istilahnya sosok seperti beliau Pak Endang yang peduli terhadap sampah, khususnya sampah plastik. Mudah-mudahan dengan buku ini kita bisa buku sampah di rumah aja, kita bisa melihat bagaimana bahaya dan bahaya untuk kita tentang bagaimana kalau seandainya sampah tidak ditanggulangi dengan baik dan benar. Begitu juga manfaatnya kalau sampah benar-benar kita gunakan, benar-benar kita tanggulangi, bisa dijadikan suatu barang yang bernilai harganya dan bermanfaat bagi semuanya. Pemirsa jangan lupa like, subscribe, and share di Komekrab Boboko, program podcast bareng Komekrab Boboko. Tapi sebelum ini ada sampaian sedikit lah, oke? Yaitu sebaliknya, kalau kita merusak lingkungan hidup, itu adalah kata Profesor Dr. Kiai Haji Maman Abdurrahman MA. Beliau sebenarnya kelahiran dari Ciamis tapi menetap di Bandung. Itu telah termasuk dosa besar, masuk
jarimah oge merupakan termasuk akhlak yang jelek. Malahan beliau berani mengatakan itu adalah teroris lingkungan yang harus dihukum seberat-beratnya, itu yang merusak lingkungan. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin, mari dari sekarang kita jaga lingkungan ini, alam ini ya, karena dalam ayat yang lain, surat yang lain Allah berfirman wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi Allah telah, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini setelah diciptakan dengan baik. Alam ini tadinya diciptakan dengan baik, tidak ada masalah apapun. Sekarang tadi juga akibat tangan kita lah yang mengakibatkan rusaknya lingkungan ini. Dan juga di surat Al-Qasas 77 wala tabagi fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, itu ayat-ayat itu harus jadi pegangan kita. Jadi kita jangan membuat kerusakan lingkungan hidup lah, karena untuk kita sendiri. Jadi kalau sekarang kita rusak, bagaimana anak cucu kita? Kan gitu. Tadi sudah diberitahukan kan, Sungai Citanu yang tadinya tahun 80-an masih ada lauk bebeong dan segala macamnya, sekarang tidak ada kan, karena itu mungkin penyebabnya salah satunya adalah sampah plastik dibuang ke sungai ya itu. Dan mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Imam mana selaku ketua Komekraf Boko, dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan pada yang telah mendukung dan membantu saya dalam pembuatan kursi cantik itu ya. Dan pesan terakhir yaitu sekali lagi, mari kita dari sekarang untuk peduli dan sadar akan sampah plastik, ulah dipicen, jangan dibuang semena-mena, tapi kumpulkan ya, pisahkan mana sampah plastik yang kering, mana plastik yang basah. Yang basah itu biasanya bekas cilok, bakso dan sebagainya, nanti kita cuci lalu kita keringkan. Itulah. Iya, ternyata pemirsa kan kalau dari buku ini istilahnya dari sampah bisa jadi berkah. Jadi barang dunia yang berguna gitu ya, dunia akhirat ya. Oke pemirsa, alhamdulillah untuk kali ini bahasan kita tentang sampah, khususnya sampah plastik, yang mana dari narasumber kita Bapak Endang telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Sampah di Rumah Saja. Buku ini sangat bermanfaat bagi kita bagaimana dalam mengupayakan lingkungan kita, khususnya sampah, dari segi permasalahan dan pemanfaatannya. Mudah-mudahan dengan adanya buku ini, pemahaman dari kita bagaimana bahayanya dari sampah itu sendiri bisa dilakukan dari kita, dari rumah kita sebelum ke orang lain ya. Bisa dilakukan oleh diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan. Ya kan gitu ya? Iya. Ngopi dulu. Kopi tawa dulu. Ya. Tawa dulu. Kopi tawa Gunung Sawal mantap. Iya. Ya kan, mudah-mudahan kedepannya dan seterusnya terus berkarya, berinovasi, membuat barang-barang hasil kreativitas dari olahan sampah plastik. Sukses terus ya Kang. Iya. Bisa dibikin ranjang dan sebagainya. Oke, alhamdulillah. Ya pemirsa, demikian episode kali ini dengan bahasan membedah buku Sampah di Rumah Saja karangan Bapak Endang Suparna Senja. Sekali lagi mohon dukungannya, like, subscribe, and share ya untuk Komekraf Boko. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.